ada 3 catatan yang harus kita tanamkan ketika lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Catatan yang pertama ketika Nabi Muhammad lahir ke muka bumi ini, yang pertama kita harus mengimani dan meyakini dalam hati. Karena kita tak pernah nengok Nabi Muhammad lahir. Betul. Tak pernah nengok Nabi Muhammad berjuang di jalan Allah. Tak pernah nengok Nabi Muhammad Rasulullah SAW berhijrah. Tetapi yang pertama kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad dengan para sahabat melaksanakan perjalanan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, harus meyakini. Dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang kedua, kita semua harus mampu mengucapkan seri tauladan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ucapan apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah, yaitu perbuatan yang baik. Kita harus bisa mengucapkannya. Berarti kita harus siap berdakwah oleh lisan kita. Catatan yang nomor kedua, kita harus mampu berdakwah. Karena generasi penerus, generasi di masa yang akan datang tidak ada lagi kecuali kalian semua, para santri dan para santriah yang harus mempromokorkan ajaran-ajaran Islam. Bukan hanya di Asyhada saja, bukan hanya di Duri 13 saja, tetapi kita harus mampu mengamalkan ilmu Islam itu sampai ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Tidak menutup kemungkinan ayah anda syakirin, anak kita syakirin, tak mungkin dia akan menjadi pimpinan pondok pesantren nanti di Pulau Rupat. Amin. Meskipun sekarang kita mondok karena takdir Allah itu sangat luar biasa, maka kita semua dalam segi ucapan apa yang harus dicontoh oleh Rasulullah SAW, kita harus mencontoh kepada Nabi Muhammad dalam segi ucapan. Catatan yang ketiga, kita harus mampu a'malu bil arkan, mengamalkan oleh anggota badan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita semua harus bisa mengamalkan oleh anggota badan kita. Salah satunya kita semua melaksanakan sholat, maka laksanakanlah sholat. Salah satunya kita melaksanakan sedekah yang dicontohkan oleh Rasulullah, laksanakanlah sedekah, karena sedekah tersebut oleh anggota badan. Betul. Itu akan setara yang disebut tasdikul bil qalbi wa iqrarul bil lisan wa amalul bil arkan, mengiktikadkan oleh hati, mengucapkan oleh lisan, dan mengamalkan oleh anggota badan. Betul. Itulah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu, ahli itu orang yang bisa, sunnah itu kepada sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, jamaah itu bersama-sama untuk melaksanakan perintah Allah, bersama-sama melaksanakan perintah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini dalam keadaan bersih dan suci, sebagaimana dalam syair dikatakan, babartaya kokotoran orok lir kenging nyepitan dan socalir kenging nyipatan serta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman, pirang-pirang keanehan, sesembahan bangsa setan, semua pada kerusakan. Ketika Nabi Muhammad lahir ke muka bumi itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan sudah dihitan, dalam keadaan sudah matanya itu agak kehitam-hitaman, sudah pakai sidau lah itu mungkin. Tapi bukan manusia yang ngasih sidaunya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan harum sesengitan, harum serbayasa. Lahirnya Nabi Muhammad itu pokoknya cahaya datang saking luar biasa dan para makhluk Allah yang disiksa di alam barzah ketika lahir Nabi Muhammad hari Senin tahun Gajah tanggal 12 Rabiul Awal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disiksa di alam kubur dikasih keringanan oleh Allah. Dikasih keringanan. Awalnya si A disiksanya di alam kubur itu 100 ampere sakitnya itu. Dikurangi menjadi 95 ampere.
dikurangi. Tetap sakit tapi cuma dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kespesialan lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini hanyalah satu, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu tertanam dari 3, akhlak menurut hati, akhlak untuk hati, akhlak untuk lisan, dan akhlak untuk kelakuan. Akhlak hati berarti kita berakhlak meyakini bahwa Allah yang Maha Esa. Berakhlak dengan hati kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan berakhlak oleh lisan, setiap perkara apapun yang kita ucapkan harus sesuai dengan kebaikan. Itu dengan lisan. Akhlak oleh kelakuan berarti apa yang diucapkan kita harus melakukan. Hei kamu sholat, akimu sholat. Wa amalu bil arba, laksanakan dengan sholat oleh anggota badan. Gak ada bahasa sholat. Saya mah udah sholat kok, di dalam hati yakin saja, itu gak ada. Itu bukan sholat. Itu baru cuma jam sholat, baru mau sholat gitu. Belum sholat, baru 25% niatnya, belum sempurna. Karena yang disebut niat itu mengitikadkan oleh hati, ya, mengucapkan oleh lisan, itu niat. Lalu dilaksanakan oleh anggota badan, itu niat. Paham? Niat itu meyakinkan oleh hati, lalu diucapkan, lalu dilaksanakan, itu nih niat. Hampir sama dengan iman. Maka para anak-anak iman, khususnya di ibadah, dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang bersemangat insya Allah alamin. Karena jatuh akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum jatuh lagi, kalau udah jatuh mungkin selesai. Jadi kesimpulannya yang pertama kesimpulannya dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW pertama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua, merubah hati, keyakinan manusia. Awalnya menyembah patung Lata, patung Muja, dan patung Manata, dirubah akidahnya menjadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelakuan manusia harus patutnya menyembah kepada Allah. Akhir kalam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.